wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat juga dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pencipta alam semesta, atas berkat nikmat Allah kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat mata, nikmat kaki bisa berjalan, nikmat pikiran yang normal dapat menggerakkan hati kita juga pada pagi hari ini sehingga kita dapat menjalankan sholat subuh secara berjamaah tanpa halangan suatu apapun. Sholat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, beberapa hari terakhir ini masyarakat Indonesia itu riuh rendah sibuk karena viral ada seorang pendakwah, seorang mubaligh yang mungkin dirasa merendahkan seorang penjual asongan, penjual es teh. Saya tidak perlu menyebut namanya. Namun demikian, selaku umat Islam, kita dapat mengambil beberapa hikmah. Nah, pada kultum pagi hari ini, saya mencoba menyampaikan beberapa hikmah di balik kejadian viral yang tidak hanya di Indonesia rupanya. Bahkan viralnya ini sampai ke Malaysia, sampai ke Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Malaysia pun dalam sambutan pidatonya di depan para pegawai Kementerian Keuangan di Malaysia itu membahas hal tersebut. Saat ini memang dengan adanya handphone jamaah sekalian, itu kejadian apapun di muka bumi itu mudah sekali untuk bisa langsung kita dapati. Jadi langsung viral, langsung menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia. Jemaah sekalian, beberapa hikmah dari kejadian viral seorang pendakwah atau kiai atau gus atau mubaligh tersebut. Yang pertama, jemaah sekalian, bahwa Allah itu berkuasa untuk mengangkat derajat seseorang dan Allah juga berkuasa untuk mencopot, menurunkan derajat seseorang. Di dalam Al-Quran, nanti bapak-bapak silakan dibuka surah Ali Imran ayat 26, bahwa Allah itu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, tu'izu man tasya wa tu'zillu man tasya. Tu'til mulka, Allah itu memberikan al-mulk. Al-mulk itu ya kerajaan, ya kekuasaan, mantasya kepada yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, dan Allah mencabut al-mulka, kekuasaan, mimman tasya, dari Allah kehendaki. Wa tu'izu man tasya, dan Allah juga tu'izu itu artinya memuliakan, membesarkan, mengagungkan orang yang Allah kehendaki. Wa tudzillu man tasya, dan Allah juga berkuasa untuk merendahkan orang yang Allah kehendaki. Apa maksudnya? Dengan adanya viral tersebut, si penceramah tadi yang tadinya mungkin dielu-elukan oleh masyarakat sebelumnya, kalau mengundang itu Pak, di kampung istri saya itu pernah mengundang orang tersebut, itu dulu Pak, itu harus menyiapkan dana waktu itu sekitar 30 juta, Masya Allah. Sekarang bapak-bapak kalau lihat gosipnya, ngolah ya, sangat banyak nama ini, sampai 70 juta. Nah, sekarang karena kejadian tersebut, saya rasa orang nggak bakal mau, Pak. Nggak bakal mau mengundang. Bahkan yang bersangkutan, beliau mengundurkan diri dari utusan presiden jabatan. Langsung jatuh itu Pak. Kemana-mana sudah ada yang mau mengundang, yang tadi dia dilulukan di mana-mana dengan gayanya yang luar biasa, sekarang jatuh Pak.
dia mundur sendiri. Saya rasa mungkin dikasih dua pilihan, Pak. Bapak pengen mundur atau dicopot. Itu saya tahu betul lah kalau yang sekarang itu menurut saya cukup tegas. Nah, daripada malu kalau dicopot, mending mundur. Sudah jatuh, Pak. Sementara si pedagang asongan ini yang tadinya itu mungkin sebagian orang memandang dia hanya pedagang kecil, tidak bermata, tidak bernilai di hadapan manusia, cuma orang biasa. Allah tinggikan, Allah lewat menggerakkan orang-orang yang merasa iba, diumrohkan sampai anaknya, istrinya dikasih uang cukup besar, dikumpulkan dana sekian-sekian, Allah mengangkat si orang tersebut akhirnya ya menjadi manusia normal. Yang tadi itu orang mungkin memandang sebelah mata, sekarang insya Allah dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tuh, Pak. Jadi tidak hanya kejadian kasus ini saja, Pak. Di kita itu, Pak, Bapak kalau bisa lihat, saya pun catat banyak pejabat yang tadinya itu diagung-agungkan, kemana-mana punya sespri, sekretaris pribadi, disiapkan mobil dinas mungkin, Pak, punya stafnya, supirnya juga ada. Tiba-tiba Allah cabut kekuasaannya, akhirnya menjadi seorang pesakitan, dijadikan narapidana. Data saya mencatat, Pak, di media massa ini bahwa berdasarkan lokal data itu ada 124 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, 74 bupati, Pak, 25 wali kota, 15 gubernur, dan sekian menteri. Menteri, Pak, yang tadinya itu di kantornya itu orang yang dihormati, tasnya dibawa, dibantu kemana-mana, dibawakan oleh stafnya, tiba-tiba jadi pesakitan. Yang tadinya itu jabatannya tinggi, tiba-tiba jatuh. Coba, Allah itu maha kuasa untuk mengangkat orang yang Allah kehendaki, dan Allah juga berkuasa untuk menjatuhkan kemuliaan seseorang. Mas sekalian, idealnya, Pak, seorang yang pejabat di daerah, kementerian, menjadi pejabat daerah, wali kota, bupati, bahkan level kecil itu seperti kecamatan, apa ya, Pak RW, RT, DKM, wah itu yang ya orang nomor satu. Sekarang kalau mau balik, Pak, yang juga menjabat, punya jabatan, kemudian melakukan perbuatan yang kurang bagus, tentu saja masyarakat akan mempertanyakan, ini kok kayak gini kualitasnya gitu. Jadi menjadi orang nomor satu. Saya pun kalau ditanya orang nomor satu di masjid, ya pasti ketua DKM. Nah, kalau ketua DKM-nya misalnya, alhamdulillah, melakukan perbuatan yang tidak bagus, ya akan dibaca oleh jamaahnya. Ketua DKM-nya kayak gini. Dulu ada pepatah, guru kencing berdiri, gimana, Pak? Murid kencing sambil berjalan. Berjalan pelan-pelan. Cuman dulu ada pepatah. Yang pertama, bahwa Allah berkuasa untuk mencabut kekuasaan, kemuliaan seorang, dan Allah juga punya hak untuk mengangkat derajat orang yang tadinya itu biasa saja. Yang pertama. Hikmah yang kedua, jamaah sekalian, hendaknya menjauhi sikap atau sifat kibir atau takabur atau sombong, jamaah sekalian. Nah, si penceramah ini mengatakan sebuah kata yang kurang pantas, seolah-olah beliau ini seakan-akan itu, Pak, memberi kesan lebih baik, orang yang dikatakan ini jauh di bawahnya. Nggak boleh, Pak, itu, Pak, memiliki sifat kibir, takabur, sombong, itu tidak boleh. Hati-hati, jamaah sekalian. Apakah pengertian sombong di dalam agama Islam? Kata Rasulullah, al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Jadi pengertian sombong itu menurut Rasulullah, yang satu batorul haq, menolak kebenaran. Yang kedua apa? Ghamtun nas. Apa itu? Merendahkan orang lain. Nah itu, Pak, itu pengertian sombong menurut Rasulullah. Nah, kalau pengertian sombong menurut masyarakat biasa, ya merasa lebih tinggi dibanding orang lain, itu sudah sombong. Nah, jemaah sekalian, hendaknya dari kisah cerita viral beberapa hari ini, mari kita menjauhi sifat sombong.
sifat kibir. Kalau dikasih tahu orang, walaupun yang kasih tahu itu orang yang mungkin kita pandang, orang biasa. Tapi kalau yang dikatakan itu benar, tetap berusaha kita dengarkan. Kadang juga orang yang nasihati itu pejabat, tapi nasihatnya salah, ya sudah, kita tinggalkan. Itu jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian berikutnya, hikmah yang ketiga. Hendaknya Pak, kita melihat orang itu tidak hanya berasal dari fisik, dari penampilan saja. Hendaknya juga kita tidak melihat orang tidak hanya berdasar dari kemampuan hartanya saja. Mentang-mentang orang miskin, kita lihat sebelah mata. Enggak boleh, Pak. Tidak boleh. Mengapa, Pak? Islam itu agama yang mulia. Rasulullah itu sudah menasihati kepada umatnya. Beliau itu bersabda di dalam salah satu hadis yang berbunyi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu Pak, luar biasa nasihatnya. Innallaha sa'nya'nya Allah, sesungguhnya Allah la yanzuru. La di sini bermakna la nafi, artinya tidak. Allah tidak melihat, Allah tidak memperhatikan ila suwarikum, kepada bentuk kalian. Mau ganteng, mau pesek, mau rambutnya keriting, mau nggak ada rambutnya, tidak Allah. Wa amwalikum, dan Allah juga tidak melihat amwal, jamak dari kata mal, harta kalian juga tidak dilihat oleh Allah. Walakin, tetapi yang dulu Allah memperhatikan, Allah melihat ila qulubikum, memperhatikan hati kalian, wa a'malikum, dan amal kalian. Itu jamaah sekalian. Jadi Allah lihat dari seorang itu bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, rumahnya mentereng, mobilnya mewah, depositonya sekian, kelihatan gagah dia, ketua DKM, wah terus wah enggak. Ternyata yang Allah perhatikan itu adalah qulub, jamak dari kata kolbun, artinya itu hati. Dan apa? Satu lagi, amal, dari kata apa? Amal. Amal jamaknya amal. Kolbun jamaknya qulub. Allah perhatikan hati kita. Mari kita, hati kita senantiasa kita bersihkan dari sifat tadi Pak, kibir. Kibir itu sombong, dari sifat hasad, hasud. Apa itu artinya? Iri, dengki. Ada lagi yang termasuk penting itu Pak, penyakit hati itu apa itu? Hubbud dunia, mencintai dunia. Mentang-mentang jadi ketua DKM nggak mau turun, nggak boleh. Mentang-mentang jadi pemimpin, pengennya harusnya cuma 2 periode, minta tambah jadi 10 periode, nggak boleh Pak. Itu namanya hubbud dunia, mencintai dunia secara berlebihan, mencintai jabatan secara berlebihan, nggak boleh, sesuai dengan aturan. Ya sekalian. Kemudian berikutnya, hikmah yang keempat, apa itu? Nah, yang penting juga, pentingnya menjaga lisan. Nah, pendakwah yang viral tadi menjadi jatuh di hadapan banyak orang karena, mohon maaf, tidak bisa menjaga mulutnya. Sekarang lagi ramai bahwa ternyata kejadian seperti ini pernah terjadi 2 tahun yang lalu kepada seorang pelawak perempuan yang dibilang seperti perempuan nakal gitu Pak, Masya Allah. Dan yang ramai lagi Pak, si ibu-ibu, si pelawak yang sudah senior itu saat ini kirim voice note bahwa dia selama 2 tahun sakit hati. Wah, Masya Allah Pak, sebaiknya memang ya kadang kita itu perlu bercanda. Saya pun juga kadang-kadang kelewatan, sering ditegur sama istri, jadi kelewatan bercandanya. Iya, astagfirullah, nanti besok minta maaf. Jelas sekalian, kalau dosa kita kepada Allah, Bapak bisa baca istighfar, mohon ampun kepada Allah, insya Allah diampuni. Nah, tapi kalau dosa kepada sesama manusia, bapak-bapak kita, saya, dosa kepada istri, dosa kepada orang tua, kepada mertua, adik, kakak, tetangga, siapapun itu Pak, itu harus minta maaf itu. Nggak bisa tanpa melewati proses minta maaf sambil salaman. Itu Pak, itu baru selesai itu. Walaupun orangnya mungkin belum memaafkan, tapi ya sudah sama-sama. Ya sudah, itu sudah kita percaya apa yang dia sampaikan. Begitu bilang sama-sama, ya sudah selesai. Bapak kalau lebaran kan gitu, Pak, mohon maaf lahir dan batin.
walaupun ya mungkin hatinya itu belum ikhlas, tetapi sudah disampaikan ya sudah, itu sudah permintaan maaf. Perkara hati Allah urusannya itu. Nah, sebaiknya kalau kita minta maaf ya dengan cara ikhlas. Nah, jemaah sekalian, kalau kita perhatikan si pendakwah tadi Pak, Bapak bisa lihat sendiri, itu sudah minta maaf kepada si penjual es si orang yang dihina ini, tapi Bapak bisa melihat cara minta maafnya itu menurut saya Pak, harusnya itu dia yang baik. Pak, mohon maaf. Ini enggak sambil dipeluk dibangun, kesan saya itu gitu. Katanya bilang keintiman, enggak, itu bukan intim itu namanya intimidasi gitu. Bukan dengan cara kebaikan. Bahkan ketika menawar umroh kan juga enggak, bukan dengan cara yang baik. Pak, besok umroh sama saya. Ini enggak itu. Kamu pilih umroh sama saya atau pilih sama yang itu? Kok gitu ngomongnya? Harusnya itu kan masih ada kesan kesombongan, enggak boleh. Harusnya dengan cara ikhlas. Pak, besok saya umrohkan. Itu harusnya itu. Itu baru minta maaf yang benar, gitu. Jadi orang kita itu Pak, begitu di shooting Pak, itu bisa melihat, bisa menilai. Ini kok kayaknya kok nggak pas gitu. Saya pun begitu pertama viral, hari pertama itu Pak, pagi-pagi, loh, ini yang di sebelahnya ini kok ketawanya kok sampai kayak gini, ini siapa ini? Ditulis kayak orang itu dia punya pesantren, rame lagi. Tuh Pak, zaman sekarang itu Pak, orang mau berbuat apapun itu, begitu sudah masuk ke internet, sudah nggak bisa stop itu Pak. Ada orang membunuh ibunya, ada orang menembak siapa, rame viral di jalan tol, ada yang menodongkan pistol di syuting viral, sudah Pak, sudah semua direkam oleh internet Pak, sulit untuk dihapuskan. Nah, termasuk Pak, hati-hati itu adalah menjaga lisan kita. Jadi si pendakwah tadi rupanya ya tidak hanya sekali saja, ternyata berkali-kali kejadian yang dianggap oleh sebagian orang itu meremehkan. Nah Pak, yang lucu lagi saat ini ada sebagian orang yang punya basic agama yang bagus gitu Pak, ya dianggap ustadz, kiai, gus, teman-temannya itu sekarang membuat image bahwa seolah-olah tuh ternyata si penceramah tadi yang sekarang mundur tadi jadi pahlawan. Kenapa? Itu buktinya yang dihina kan sekarang jadi hebat, sekarang bisa umrah, bisa punya modal, bisa punya rumah, punya motor listrik, jadi pahlawan. Pak, itu logika yang menyesatkan. Kenapa? Kalau itu jadi pahlawan Pak, berarti wajib dicontoh. Berarti omongannya seperti itu wajib dicontoh. Enggak itu Pak, itu bukan pahlawan itu. Allah itu sudah menghinakan yang tadinya itu seorang Gus Pak, Gus itu bisa jawab Pak, itu anak kiai Pak, anak kiai banyak Gus. Bapak bisa melihat ada Gus Dur, oh berarti bapaknya pasti kiai, karena anaknya namanya Gus. Dia dipanggil Gus kalau bapaknya masih hidup. Begitu bapaknya sudah meninggal, namanya bukan Gus lagi, kiai. Nah itu Pak, ada Gus Mus, ada Gus Nur, barangkali ada gitu. Karena bapak saya bukan kiai ya, saya bukan dipanggil Gus, nggak pantas. Bahkan kalau bapak-bapak masih ingat dari awal ceramah pas minggu-minggu pertama jadi ketua DKM Pak, saya bilang ke bapak-bapak, bapak mungkin ingat, jangan panggil saya Ustadz. Kenapa? Belum pantas Pak. Ustadz itu urusan dari pesantren, urusan dari UIN. Saya bukan dari UIN, dari pesantren. Urusan dari sekolah umum, malu saya dipanggil Ustadz. Nggak pantas. Jangan Ustadz Pak, santri aja nggak ada potongan. Jadi sama sekalian jangan panggil saya Ustadz, jangan. Memang belum layak aja. Nah, teman sekalian, jadi lisan. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah itu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairon, lamun marane rek ngomong sing balik, sing bener. Lamun kok bisa fal yasmut, hendaklah dia itu diam itu lebih baik daripada ngomongnya itu nggak benar tuh Pak. Itu pesan dari Rasulullah itu Pak. Jadi kalau kita itu di rumah sedang marah-marah Pak, daripada mengumpat-umpat, daripada nggak benar ngomongnya, disuruh Rasulullah lebih baik diam daripada omongannya itu tetap benar tuh Pak. Itu Pak. Lagi Pak, jangankan mulut ngomong nggak benar Pak, di dalam Islam Pak, mulut bau saja itu tidak boleh.
Itu. Kenapa? Rasulullah sabda, laula anna syukka ala ummati la amartuhum asyiwaka inda kulli sholat, inda kulli wudu'in, au inda kulli sholatin, au kamakal. Laulam asyukka, kalau sekiranya aku tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, niscaya pasti aku akan perintah mereka apa asyiwak gosok gigi inda kulli sholatin, lamun umatku ketika mau sholat aku perintahkan gosok gigi. Itu lamun Rasulullah tidak memberatkan umatnya, buktinya di kita ya berat, akhirnya ya menjadi sunnah saja, bukan sebagai kewajiban. Tuh Pak, jangankan omongannya kotor Pak, bau mulut saja kata Rasulullah disuruh gosok gigi kita itu Pak. Rasulullah memakruhkan kita itu makruh untuk makan bawang apa Pak, bawang putih, karena kalau bawang putih nanti ketika ke masjid itu biasanya bau tuh Pak, tidak hanya mulut, ucapan yang tidak baik, bahkan bau mulut saja itu Rasulullah melarang jamaah sekalian. Yang terakhir jamaah sekalian, tentang pentingnya akhlak yang baik, husnul khuluq. Rasulullah pernah ditanya, amal apa ya Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Dijawab ada dua. Satu, takwa Allah. Yang kedua, husnul khuluq. Yang pertama, takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bahasa Arabnya, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Itu Pak, itu dua amal yang dapat memasukkan orang ke surga. Kata Rasulullah lagi, ditanya lagi, ya Rasulullah, amal apa yang bisa memasukkan orang ke neraka? Tadi kan ke surga sudah, takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang ditanya lagi, ya Rasulullah, amal apa yang dapat memasukkan orang ke neraka? Atau dua sama. Apa itu? Al-fam. Apa itu al-fam? Mulut. Coba, mulut itu yang mengantar ke neraka. Yang kedua apa? Al-farji. Apa itu Pak? Kemaluan. Coba. Jadi ada dua juga yang dapat mengantarkan, membinasakan orang untuk masuk ke neraka, yaitu al-famu, al-farju. Yang kedua adalah al-farju. Farju itu artinya farji. Farji itu kemaluan. Al-famu artinya mulut. Tuh Pak, gara-gara mulut orang dapat masuk ke neraka. Kata pepatah zaman dulu, apa itu Pak? Mulutmu harimaumu. Tuh jemaah sekalian. Jemaah sekalian, yang sangat terakhir, bahwa ternyata Pak, di dunia ini saja sudah ada namanya rekam jejak. Ketika si penceramah tadi, dulu tahun kapan yang sudah orang sudah lupa, pernah menjelek-jelekan orang di depan di depan audiens, di depan masyarakat, sekarang dapat muncul menjadi viral lagi. Dulu juga pernah kayak gini banyak, mulutnya kotor, muncul lagi rekam jejak Pak, itu masih di dunia. Ternyata manusia itu bisa merekam apa yang kejadian di zaman dulu Pak, apalagi rekaman akhirat Pak. Malaikat mungkar dan nakir itu yang mencatat amal kita. Jadi setiap apa yang kita sampaikan, yang kita lakukan dicatat. Sama Pak, kalau sekarang itu viral kejadian yang dulu tahun lalu diunggah kembali, nanti Pak di akhirat semua kehidupan kita akan dibuka oleh malaikat. Masya Allah, hidupnya dulu rupanya satu, kalau hari itu tertentu nggak ke masjid misalnya, karena apa? Subuhnya jam 8 pagi, maka kadang-kadang nggak sholat, dicatat. Tahun sekian, pernah menggelembungkan anggaran pengadaan komputer harganya 3 juta, ditulisnya 5 juta yang sudah dikantongi. Tulis ada katanya semua itu. Yang dulu di dunia tidak seperti viral, orang nggak tahu. Nanti di akhir Pak, rekam jejak ini akan ketahuan. Jamaah sekalian, Allah itu berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang cuma berbuat kebaikan, dzarrah itu
Zaman dulu Pak, itu biji sawi. Sekarang katanya atom terjemahannya itu Pak. Saking kecilnya kebaikan. Itu ya roh nanti akan melihat, akan mendapati pakai fi'il mudhari berarti lil hal wal mustaqbal untuk sekarang maupun yang akan datang. Nanti akan melihat. Demikian juga sebaliknya. Orang yang membuat syaron, keburukan, ya roh, nanti juga akan mendapati. Itu sekalian. Di dunia saja, itu rekam jejak itu sudah bisa kita baca. Oh iya, dulu rupanya pernah ngomong yang nggak pas. Ada. Sekarang di video Pak, di-upload di YouTube. Wah, Pak DKM dulu ngomongnya nggak bener. Ada semua catatannya Pak. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat. Cuma sekalian, karena itu mari kita isi hari-hari kita dengan ya berusaha tambah baik Pak. Kita sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, berusaha tambah soleh gitu. Bapak-bapak sudah bagus, rajin ke masjid. Alhamdulillah, semangat diteruskan. Pas nginep di rumah orang lain, di saudaranya di Tasik sana, di Garut, subuh ya bangun ke masjid juga ke sana. Gitu Pak, semangat kita. Jangan kendor, enggak Pak, jangan kendor. Semangat berbuat baik ini harus kita jaga. Sudah bagus, omongannya baik, kita jaga Pak. Yang teman-teman masih kotor-kotor, omongannya masih suka mengumpat, kita kurangi. Kita kurangi. Ya walaupun manusia Pak, kadang emosi itu kadang ya bisa datang tiba-tiba gitu. Bapak-bapak lagi di jalan macet, tiba-tiba ada motor nyelonong, sialan. Itu Pak, itu kan ya, itu otomatis itu. Padahal katanya dicatat malaikat. Hati-hati. Nah, bisa diubah. Kalau umat kayak gini ganti, Masya Allah. Nah, menjadi kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Subhanallah, maksudnya Allah. Itu Pak diganti. Berusaha kita ganti. Kita kurangi yang sialan, bangsat. Nah, sudah kita kurangi Pak. Anjing, saya anak-anak muda itu Pak. Mohon maaf itu. Itu diangkut Pak. Saya sering naik angkot itu Pak. Manggil temennya. Itu manggilnya binatang kaki 4. Apa yang dari panggilnya lebih baik lagi manggil temennya kok binatang kaki 4. Itu temennya dia pun juga sama. Jing sini jing. Temennya juga iya sini jing. Udah sama-sama anjing manggilnya ini manusia anjing itu. Hati-hati jemaah sekalian. Anak-anak kita, bapak-bapak kadang coba tolong dengarkan itu. Jangan kita orang tua menjadi contoh yang jelek bagi anak-anak kita. Bahwa punya anak yang masih sekolah, masih kuliah, Pak, tolong juga diperhatikan. Kita harus menjaga akhlak. Ucapan ini harus yang baik. Kita jadi orang tuanya harus memberikan contoh. Teman sekalian, sebelum saya tutup, ada 6 hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama, Allah itu bisa mengangkat derajat orang, Allah juga bisa menjatuhkan derajat orang tersebut, orang lain. Itu di surah Al-Imran ayat 26. Yang kedua, hendaknya kita menjauhi sifat kibir, takabur, sama kibir, takabur, sombong, kita jauhi. Yang ketiga, hendaknya orang itu tidak hanya melihat sebatas apa yang lihat, yang nampak saja. Fisiknya, hartanya, kelihatan orang itu kurang mampu. Enggak, manusia sama Pak. Mau rumahnya tipe 70, 120 Pak, nanti ketika sampai di Rancaci juga sama Pak, ukurannya 2 kali 1 meter saja. Di dunia rumahnya kecil, tipe 21 sama Pak, nanti di Rancaci ini ukuran juga 2 kali 1 sama. Bapak-bapak yang rumahnya mentereng, beli rumah di sebelahnya sampai 5 deret, Pak, nanti meninggal ya sama Pak, 2 kali 1. Entang-entang dulu rumahnya gede, tipe 70, pas dia kata cili, oh ini karena dulu gede rumahnya, sekarang 5 blok kita booking. Enggak Pak, enggak, mah dimarahin itu sama dinas pemakaman. Sama, jangan dilihat orang itu dari fisiknya, dari hartanya. Yang keempat, pentingnya menjaga lisan, menjaga mulut. Karena apa? Ada 2 hal yang dapat mengantarkan orang masuk neraka, mulut dan farji, kemaluan. Hati-hati. Yang kelima, pentingnya akhlak yang baik, husnul khuluq. Husnul khuluq ada di Pak. Kalau husnul khotimah itu artinya akhir yang baik. Bahasa Sundanya alus tungtung. Nah, itu namanya husnul khotimah. Lawannya su'ul khotimah. Artinya apa? Goreng tungtung itu Pak. Husnul khuluq ya artinya akhlak yang baik. Lawan katanya ya su'ul adab. Adabnya jelek. Nah, Bapak juga biar bahasa Arab ini. Yang terakhir, rupanya di dunia ini ada rekam jejak. Pak, rekam jejak itu bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Pak, kalau dulu pernah berbuat jelek,
kita bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Demikian teman sekalian, ceramah rutin pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalau banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.